Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Zarinisa dalam program Kominfo Diosro. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan PLTS Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat. PLTS terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 MW peak ini mampu mengaliri listrik hingga ke 50.000 rumah warga di wilayah Jawa, Madura, hingga Bali. Presiden Joko Widodo pada Kamis 9 November 2023 meresmikan PLTS Terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat. PLTS Terapung Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 terbesar di dunia dengan kapasitas maksimal mencapai 192 MW. PLTS Cirata adalah salah satu realisasi proyek energi terbarukan yang penting di Indonesia, terutama untuk mendukung konsep menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan. Presiden Jokowi berharap nantinya semua potensi energi baru terbarukan di Indonesia dapat dimanfaatkan. Pembangunan PLTS Terapung Cirata merupakan kerjasama Kementerian SDM, BUMN, dan PLN serta kolaborasi dari Madar Uni Emirat Arab. Arus listrik PLTS ini ditransmisi ke gardu induk PLN sebesar 150.000 volt dan mengaliri ke wilayah Jawa, Madura hingga Bali dan diasumsikan dapat mengaliri listrik ke 50.000 rumah warga. Saya ingin nantinya seluruh potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan, dan saya yakin pasti bisa karena sekarang teknologinya sudah ada. Misalnya di pembangkit surya ini juga ada pembangkit angin. Dalam prosesnya ada tantangan cuaca memang, tapi bisa kita atasi dengan membangun smart grid sehingga meskipun cuaca berubah-ubah, listriknya tetap stabil. Tantangan lokasi potensi energi baru terbarukan yang jauh dari pusat kebutuhan listrik juga bisa kita atasi. Kita bisa bangun solusinya dengan transmission line dan yang nantinya setiap potensi EBT di Sumatera, di Kalimantan, dan Sulawesi bisa kita salurkan ke pusat-pusat ekonomi. Sementara itu pemirsa, pembangunan PLTS Terapung Cirata merupakan salah satu proyek strategis nasional Indonesia dalam energi baru terbarukan. Saat ini Indonesia memiliki banyak potensi energi baru terbarukan. Kementerian SDM menargetkan realisasi energi baru terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23% di tahun 2025. Di tengah upaya dunia melakukan transisi energi, kini perusahaan listrik negara PLN menjadi katalisator landscape energi di Indonesia dengan terus mengakselerasi pengembangan EBT sebagai tulang punggung energi nasional. Oleh karena itu, PLN menginisiasi proyek strategis nasional PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MW peak. PLTS ini tak hanya meningkatkan bauran energi di Indonesia hingga lebih dari 20 gigawatt di tahun 2027. Namun, juga mampu menekan emisi CO2 lebih dari 200.000 ton per tahun. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ke depannya akan dikembangkan hingga 500 MW. Akhirnya kita memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya 192 MW yang ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. Saya kira setelah memulai ini, nanti tadi saya sudah berbicara juga dengan Menteri Dr. Tani dari UAE bahwa ini akan ditingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500 MW. Saat ini potensi surya dimiliki Indonesia mencapai 3.295 gigawatt yang tersebar di beberapa wilayah, terutama NTT, Kalimantan Barat, dan Riau.
Potensi lainnya seperti potensi hidro tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, terutama Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Bahkan dalam peresmian PLTS Terapung Ciratas, Presiden Joko Widodo menyebutkan nantinya akan direncanakan proyek hydropower di Indonesia. Kalau yang ngantri banyak, tetapi kita inginkan satu-satu selesai, bisa ditingkatkan lagi, tidak semua kita terima. Tapi kita yang kedua ini mungkin yang agak gede lagi, yang hydropower, tapi memang belum final. Potensi angin terdapat di NTT, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Papua dengan potensi 155 gigawatt. Potensi energi panas bumi tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku mencapai 24 gigawatt. Energi laut tersebar di NTT, NTB, Bali, dan Maluku dengan potensi 63 megawatt. Sejak tahun 2017, pemanfaatan EBT cenderung mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022, pemanfaatan EBT naik 18% dari tahun 2021. Kementerian ESDM menargetkan realisasi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional mencapai 23% di tahun 2025. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak insan pers untuk memanfaatkan berbagai teknologi guna meningkatkan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun salah satu teknologi yang bisa digunakan pers untuk lebih produktif dalam menghasilkan berita adalah kecerdasan buatan atau AI yang saat ini sedang berkembang pesat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak insan pers untuk memanfaatkan beragam teknologi dalam optimalisasi penyampaian fakta dan informasi bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu teknologi yang dapat digunakan pers untuk semakin produktif menghasilkan berita ialah kecerdasan buatan atau AI yang tengah marak pengembangannya di masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengumpulan berita dengan memanfaatkan AI untuk mentranskrip rekaman wawancara dengan narasumber. Meski demikian, Menkominfo berharap insan pers di era digital dapat tetap menjaga integritas sebagai mata dan telinga masyarakat dengan menjaga kualitas dan objektivitas dalam membuat berita. Termasuk di periode saat ini yang akan memasuki masa pemilu 2024, peran media arus utama yang hadir dengan berita berkualitas akan membantu masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hoaks. Oleh karenanya, saya mengajak rekan-rekan semua menghadirkan pemberitaan terkait pemilu yang faktual, akurat, dan bermanfaat. Saya meminta rekan-rekan untuk selalu memprioritaskan objektivitas dan kualitas pemberitaan, serta menghindari pemberitaan yang semata-mata mengedepankan sensasi atau bahasa media online-nya clickbait. Dalam mendukung insan pers agar mendapatkan level playing field yang setara di era digital, saat ini Kementerian Kominfo bersama Dewan Pers tengah menyiapkan regulasi yang baik bagi industri media dengan rancangan peraturan Presiden Publisher Rights yang saat ini masih dalam pembahasan. Menkominfo mengharapkan aturan tersebut dapat rampung dalam waktu yang tidak lama lagi sehingga keberlangsungan jurnalisme yang berkualitas dapat terjaga. Wamenkominfo Nezar Patria menekankan 3 pendekatan penting peran jurnalis dalam melakukan peliputan terkait isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Pendekatan ini diungkapkan Nezar saat meresmikan Green Press Community di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria meresmikan Green Press Community di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Setiabudi, Jakarta, Rabu 8 November 2023. Green Press Community merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Wamenkominfo menekankan pentingnya peran jurnalis dalam melakukan peliputan terkait isu lingkungan dengan memberikan 3 pendekatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Pendekatan tersebut meliputi pertama, bingkai tanggung jawab yang menekankan tanggung jawab kolektif dalam isu lingkungan. Kedua, bingkai konsekuensi yang menekankan dampak ekonomi dari perubahan iklim. Dan ketiga, bingkai konflik yang menunjukkan ketidakselarasan pandangan berbagai pihak dalam menanggapi isu lingkungan.
Sementara untuk meningkatkan sensitivitas dan kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup, Wamenkominfo menyarankan beberapa langkah yang dapat ditempuh jurnalis. Langkah itu merupakan upaya untuk membumi-hanguskan isu lingkungan agar tidak adanya lagi permasalahan yang dirasakan masyarakat dalam mencerna berbagai pemberitaan, utamanya terkait lingkungan. Saya sangat menghargai apresiasi yang sangat tinggi kepada SIIJ ya. Ini dibaca SIIJ atau SIIJ? SIJ gitu cepatnya gitu ya. Yang telah menginisiasi Green Press Community ini. Sangat berguna saya kira untuk semakin membuat isu-isu lingkungan menjadi arus utama dalam pemberitaan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.